untuk membangun sebuah generasi yang bagaimana, yang lebih baik lagi. Maka pilihlah saya jadi presiden Anda tahun 2024. Iya. Baiklah. Nah, sudah kenal saya belum mengenal? Ya, Pak JJ? Tidak. Siapa? Betul. Pak FM. Tahu artinya FM? Tahu FM? Fantastic Four. Dia lebih jelas kenapa saya disebut dengan nama Pak FM di Garis Operation, because saya sangat very famous. Ini dia nama saya, Fajar Firdausi SPD. Tahu SPD ya? Sarjana? Iya, penuh duit. Ya, bukan sampai pekerjaan dukun ya. Karena saya bukan yang subur. Baik ya. So that's my complete name, itu nama lengkap saya Fajar Firdausi SPD. Ya. Nah, profil lengkap saya agar mudah untuk dilihat oleh semuanya, karena saya yakin kalian para wanita pasti menginginkan seorang pria seperti saya. Yang kalau yang di sana, mohon maaf ya, jadi saingan Anda ya. Saya jadi saingan Anda karena kita dua orang laki-laki yang ganteng. Loh, benar. Tapi saya yang paling ganteng. Karena kalau saya nggak paling ganteng, mungkin ganteng saya. Baiklah, hadirin sekalian, ini adalah profil lengkap saya. Nama Fajar Firdausi, ya. Senyum lebar di sini, oke? Nah, umur saya 27, ya. Tingkat di mana kesempurnaan seorang laki-laki itu 2. Ya. 2 tambah 7 berapa? 9. 9 angka tertinggi nggak? Iya, dan itulah saya. Jadi kesempurnaan di sana. Jadi kalian bisa melihat wajah yang sempurna seorang laki-laki dari sini. Kalau yang di sana masih belum unyu-unyu tuh. Oke, yang di sana masih unyu-unyu, yang unyu malu-malu. Baiklah. Oh, ada lagi. Sepertinya ini gelap banget ya, mengkilap ya, karena begitu kena cahaya sekarang begini. Baiklah, langsung saja saya ingin mengajak Anda untuk berbicara tentang strategi for success. Strategi untuk sukses. Setiap dari kalian ingin menjadi orang sukses ya? Mas, pingin ya. Ada nggak yang pindah sukses di sini? Ada nggak? Ada. Karena semua di sini pingin sukses. Apa itu sukses? Apa itu sukses? Sukses adalah sukses itu bukan sekedar, tapi sukses itu adalah ya 90% motivasi ditambah 10% jadi perlu ada motivasi dulu untuk bisa menimbulkan kesuksesan. Walaupun IQ-nya IQ gampang. Ya, karena yang kita perlukan adalah motivasi. Maka saya di sini ingin membangun motivasi Anda agar bisa jadi lebih baik lagi, agar bisa jadi lebih sempurna kembali, agar bisa meraih prestasi tinggi. Karena setiap dari kita memiliki motivasi yang berbeda, IQ-nya pun berbeda. Orang pintar pasti mengukur IQ, orang cerdas mengukur motivasi, orang bejol lihat takdir. Benar ya? Benar. Orang bejol lihat tangan, ya. Gimana lapangan bintangku?
dari sini, naki jadi ayam subur. Ya kan? Kalau dia cuma ngelihat dari sini, ya kan? Berarti pinternya cuma sesuai dengan apa? Ukuran IQ aja. Tetapi tidak semua perusahaan memerlukan IQ. Dia memerlukan orang yang mau nggak bekerja. Karena biasanya orang pintar malas bekerja. Yang pintar selalu terburu-buru. Tapi kalau orang yang cerdas, selalu dia lebih pintar dari orang pintar. Selalu lebih beruntung daripada orang bejo. Kalau orang bejo minum minta lucu. Kalau tolak angin, orang pintar. Kenapa tolak angin orang pintar? Karena orang pintar suka begadang. Padahal sudah di dalam sama Bang Haji walaupun kadang-kadang darah aja, nggak usah. Paham ya? Oke? Tetap orang pintar minum tolak angin karena sebelumnya masuk angin. Tambahkan aja angin JR biar wes. Agar bisa menghasilkan prestasi, menimbulkan sebuah inovasi, ya kan? Paham? Pahami, ya. Maka cara motivasi. Terus apa itu motivasi? Suatu dorongan dari dalam diri kita. Berarti kalau Anda ingin termotivasi harus ada yang mendorong Anda. Harus ada orang yang mendorong. Tapi bukan mendorong begini. Dorongan itu harus dari dalam diri. Yaitu dorongan di mana Anda ingin melakukan sebuah tindakan perubahan agar bisa mencapai tujuan. Jadi 2 dan 7 ya. 7. Karena apa? Umur saya kan 27. Jadi harus seperti saya gitu ya. Nah, bahkan tinggalkan meraih tujuan atau visi pandangan kehidupan. Tujuan adalah tingkah laku, adalah harapan yang ingin kita capai, ada keinginan yang ingin kita raih. Paham? Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah termotivasi dengan baik, maka kalian akan bisa seperti pencipta bola lampu. Siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu orang yang ber-IQ tinggi atau orang yang termotivasi? Motivasi. Siapa yang memberikan motivasi? Diri sendiri. Siapa yang motivasi Thomas Alva Edison? Diri sendiri. Ibu. Yang berikan motivasi Thomas Alva Edison siapa? Ibunya. Karena kenapa? Karena kepala sekolah dari sekolahnya tidak mau menerima Thomas Alva Edison. Ya. Kenapa nggak mau diterima? Karena dilihat Thomas Alva Edison nggak punya kemampuan seperti anak-anak yang lainnya. IQ-nya jongkok. Orang bisa merayap. Ya, gitu. Ya, kalau merayap jadi ini namanya cicak. Ya. Jadi IQ-nya Thomas Alva Edison dianggap IQ jongkok. Yang sifat yang nggak bisa naik ke puncak gunung tinggi sekali. Jadi dianggap nggak bakal sukses tuh anak. Salah nggak? Salah. Kepala sekolahnya ternyata salah. Guru-gurunya salah. Ya, karena Thomas Alva Edison mampu mendobrak semua hal tersebut menjadi hal yang mencengangkan, menjadi bapak penerang dunia. Karena kenapa? Dari satu bola lampu yang diciptakan di dunia, maka muncul ribuan bola
lampu yang menerangi dunia. Muncul TV-TV yang menghiasi rumah kita. Muncul proyektor yang bisa kita pakai untuk presentasi hari ini. Itu dikarenakan motivasi. Ibunya mengatakan, kamu bukan anak yang tidak bisa, tapi kamu anak yang luar biasa. Karena dari kemampuan yang kamu miliki yang tampaknya biasa saja, selama kamu tidak mau menyerah dan selama kamu mau berusaha, maka kamu bisa menghasilkan apapun yang kamu inginkan. Benar gak kamu? Benar. Thomas Alva Edison diajarkan untuk berbicara seperti itu. Sehingga akhirnya bagaimana? Akhirnya ketika 1000 kali mengalami kegagalan menciptakan satu bola lampu, dia tidak mengatakan itu sebagai kegagalan, tapi dia mengatakan itu sebagai 1000 cara untuk membuat satu bola lampu yang akan menerangi dunia. Bayangkan, itu namanya motivasi. Helen Keller, tahu Helen Keller? Tahu. Siapa? Dari Amerika. Ya, London ya. Yang baru lahir terus cacat, terus akhirnya dia tuh bisa main piano, aktivis, penulis, ya. Helen Keller adalah seorang anak cacat, dikarenakan di saat ia masih bayi mengalami panas tinggi, menyebabkan mata tak mampu melihat, telinga tak mampu mendengar, mulut tak bisa berkata. Akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Ya. Siapa kira-kira yang merubah Helen Keller? Siapa? Pembantunya. Hah? Pembantunya. Anna Sullivan itu siapa? Pembantunya atau gurunya? Pengasuhnya. Iya, gurunya, homeschoolingnya, seorang psikolog. Iya, Anna Sullivan. Ya, dia seorang psikolog. Dia mengajarkan bagaimana seorang anak berumur 5 tahun yang mengalami depresi, yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun, saya mengucapkan kata-kata karena kenapa? Memang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjerit dan menangis. Ya. Itu Anna Sullivan yang memberikan sebuah ajaran, sebuah perilaku yang mengajarkan bagaimana Helen Keller bertindak, bercakap-cakap sehingga dia bisa mengungkapkan segala keinginannya. Maka di umur 7 tahun, maka mulailah progres berbicara berkembang. Ya. Dan di umur 16 tahun dia terkenal sebagai seorang aktivis yang dikenal karena kecacatannya tetapi mampu melakukan semua hal yang luar biasa. Apakah Anda sudah berumur 16 tahun? Belum. Berapa tahun lagi? Ada yang setahun lagi, ada yang 2 tahun lagi? Ya. Kira-kira sudah mempersiapkan untuk bisa menjadi seperti itu? Kok bisa? Kalian sempurna seperti begini kok tidak bisa mengalahkan Helen Keller, ya kan? Bahkan saya juga belum bisa. Tetapi saya bisa mengajak Anda untuk bisa seperti itu. Ya, dengan cara bagaimana? Memberikan motivasi pada diri kalian. Setiap diri kalian pasti dan wajib harus mengalami perubahan. Kan begitu? Baiklah, selanjutnya. Sukses bukan suatu kebetulan dan juga bukan suatu nasib, itu namanya orang beruntung. Tapi hasil dari perjuangan dan yang kerja dan tak kenal menyerah itu orang cerdas. Ya, begitu. Nah, orang pintar di mana, Pak? Orang pintar itu biasanya untuk diri sendiri. Orang pintar biasanya jarang mau memberikan ilmunya karena takut tersaingi kepintarannya. Orang bejo biasanya hanya nunggu tapi orang cerdas tahu strategi bagaimana menghasilkan sebuah prestasi. Dan biasanya dia tak kenal lelah dan tak akan pernah mau berhenti sebelum sukses berada di tangannya.
sebelum sukses berada dalam kehidupannya, sebelum sukses berada pada jalan hidup yang ingin ditempuhnya. Kan gitu ya. Maka saya ingin bagi manusia menjadi 3 jenis. Ya, ada 3 jenis Yang pertama, orang yang membuat hal terjadi, biasanya membuat prestasi. Tidak malu-malu, berbuat apa saja. Yang pastinya dia selalu jadi juara. Ya, itu kalian semua. Ya, itu kalian semua. Saya, Anda, kita. Kan gitu. Ya, karena orang yang membuat hal terjadi berarti dia tahu strategi untuk bisa mencapai apa yang dia ingini. Orang yang berprestasi itu tahu bagaimana cara meraihnya dengan cara berbuat apa saja yang sesuai dengan jalan prestasi yang diinginkan, bukan dengan jalan yang tidak semestinya. Karena orang yang berbuat hal yang tidak semestinya biasanya gagal di tengahnya. Kenapa? Karena merasa mendapatkan banyak bantuan, tapi begitu nggak banyak mendapatkan bantuan kembali, langsung putus. Tapi kita sebagai orang yang tahu bagaimana jalan kita, maka kita harus berbuat sesuai dengan jalannya. Ya, jangan ngambil jalan pintas, jangan ngambil jalan instan seperti mie instan yang tinggal kasih air, diamkan 3 menit, tiriskan, masukkan bumbunya, hidangkan dan makan selagi hangat. Bukan. Ya. Ya, kalau kalian dapat juara langsung selamat Anda juara. Ya. Bukan yang seperti begitu. Ya. Orang yang bisa membuat hal tersebut terjadi seperti orang yang berjualan. Punya modal enggak? Punya modal orang jualan? Iya. Kalau nggak punya modal gimana? Bisa nggak jualan? Kira-kira jualan apa? Jualan apa kira-kira? Kalau nggak punya modal, jual apa? Jual diri. Tapi dia jualan yang atas turun, yang bawah naik. Ya, kan begitu. Tengah-tengahnya serat. Ngerti? Yang atas turun berarti pakai palung. Jual diri ya? Berarti itu yang dijual. Karena pemanasan global. Yang bawah naik kebanjiran. Tengah selat. Ya? Naik segitiga. Ya, kacamata. Dari pakai apa? Iya, bikin itu apa? Yang bisa bikin ilfil. Bikin. Itu kalau orang yang tidak memiliki modal dalam dirinya. Ya, kalau Anda punya modal dalam diri Anda, persiapkan semuanya. Anda ingin masuk ke SMA, syaratnya apa? Lulus ujian nasional dulu. Ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, lulus SMA dulu. Ingin jadi dokter, lulus ujian dulu. Ujian apa? Skripsi apa? Dokteran. Kan begitu? Iya. Nggak ada orang dari SMP langsung Pak saya ingin dokter. Nggak ada. Paham ya? Kita bukan Superman yang begitu nemu apa telepon umum langsung masuk keluar. Paham ya? Bukan seperti begitu. Ya, tuh Superman itu malu-maluin. Kenapa? Baju lengkap, keluar sampai jangan. Ya.
Cukup jadi diri Anda sendiri dan buatlah hal itu terjadi dalam kehidupan Anda agar Anda bisa menimbulkan sebuah prestasi dalam diri Anda sendiri. Itu orang jenis pertama, orang cerdas. Orang kedua, who watching what happen. Jadi orang yang hanya melihat apa yang terjadi. Berarti window shopping. Bagus ya, bagus ya. Tapi enggak? Enggak. Lewat, Bapak ini berapa? Segini. Oh iya, bagus ya. Itu orang nomor 2. Dan jangan sampai jadi orang nomor 3. Orang yang kaget akan sesuatu yang terjadi. Berkaget tidak sudah terjadi. Itu orang biasa masuk ke jadinya apa? The cat along. Apa? Iya. Cat, kucing. Rock. Hah? What? Kucing batu. Itu bukan kucing yang panggil-panggil cat. Nah, kalau Anda ingin jadi orang yang nomor 1, berpikirlah secara cerdas. Kalau Anda ingin jadi nomor 2, ya cukuplah lihat ramalan bintang dan sebagainya. Tapi kalau Anda ingin jadi nomor 3, gak usah buat apa-apa, cukup diam di rumah selama sebulan keluar-keluar. Ya, paham ya? Iya. Nah, saya punya cerita. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasannya orang yang buat itu terjadi biasanya memang banyak tekanan di awalnya, banyak kesusahan biasanya. Seorang laki-laki mencintai seorang wanita di saat masih remaja. Dia berkata pada sang wanita, saya sama kamu siapa? Emang kamu punya apa? Aku coba cinta hari gini cuma sana kamu nonton film India saja, ya kan? Digitukan aku. Sakit hati, sakit, tetapi dia bisa menerima sang laki-laki ini. Dia bisa menerima. Dia mengatakan baiklah, akan saya buktikan. Kata diri dalam hati, saya akan memiliki sesuatu yang bisa buat kamu bangga nanti. Berpisahlah mereka berdua. Ya, sampai 10 tahun lamanya ketemu lagi. Laki-laki yang biasa tersebut ternyata pakai kemeja, duduk di meja makan di sebuah restoran yang ada di mall. Ya. Perempuan tersebut datang, kaget, dia bilang, ih kamu, iya kamu. Langsung perempuan itu berkata sama si pria, sudah lama ya kita nggak berjumpa. Ternyata cocok juga pakai kemeja. Gila. Akhirnya sang wanita dengan lagaknya, dengan sombongnya dan akunya dia mengatakan, ih, oh enggak, aku sekarang sudah punya suami. Emang gue nanya? Aku sudah punya suami dan suamiku pinter banget. Dia mengelola sebuah perusahaan karena dia manajer di sana. Gajinya 20 juta per bulan. Gitu. Dan aku sangat mencintainya. Sekarang kamu jadi apa? Sang laki-laki hanya terdiam dan tersenyum saja. Kenapa? Itu wanita yang dicintainya. Ya, itu wanita yang dicintainya. Tapi dia diam saja. Karena kenapa? Karena menurut dia, ya sudahlah, karena kalau sudah menemukan seorang laki-laki yang mencintaimu apa adanya. Ternyata di balik diamnya, di balik senyumnya, datang laki-laki yang berkata pada istrinya, istriku, kamu duduk di sini? Iya. Ternyata kamu sudah bertemu bos aku ya? Berarti orang yang duduk siapa? Bos. Kaget sama itu. Kalau di sinetron apa? Kaget.
diam di pinggir sang suami, menunduk dia. Itu bos kamu ya? Iya, ini bos aku. Ih, rugi banget tau gak yang mencintai dia bos aku mencintai seorang wanita selama 10 tahun lamanya dan sampai saat ini belum menikah cuma gara-gara wanita tersebut. Tambah nunduk, terus akhirnya dia di belakang sang pria. Berarti orang nomor 1 bisa menciptakan keajaiban dalam hidup, bisa membuat hal yang tidak ada menjadi bisa merubah kata impossible jadi possible. I am possible. Jadi apa? I am possible. Berarti kata im dipisah dengan possible. Di tengah kata I dan M, ya, di tengah huruf antara I dan M ada apostrof, tanda baca komanya di atasnya. Menjadi apa? I am possible. Yang berarti saya mungkin. Impossible selalu berkaitan dengan duit. Kenapa? Impossible to do it. Kan? Impossible to do it. Ya kan? Jadi to do it. Berarti agar bisa jadi possible pakai do it. Do it. Ya kan? Itu. Tetapi orang yang sifatnya cerdas cuma menaruh kata apa? Tanda baca kok untuk menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, selanjutnya ya, yang saya ingin berikan adalah ya, sebuah video. Nanti akan ada 4 video yang akan saya setel untuk mengingatkan kalian tentang tujuan hidup yang harus kalian capai. Ya, selama ini kalian punya keinginan dan cita-cita? Punya harapan? Tapi terkadang potensi yang kita miliki jarang ada yang tahu ya. Terkadang kita sudah berusaha semampu kita, selalu diremehkan ya. Terkadang kita sudah baik berusaha, masih aja jadi salahnya ya. Iya. Dan siapa yang menyalahkan kita biasanya? Orang tua? Orang lain? Guru? Diri sendiri? Terkadang kita juga tidak tahu potensi apa yang kita miliki. Kan begitu. Satu video yang pertama berbicara tentang orang Bali yang tinggal di Singapura, namanya Liu Koping. Liu artinya kok ping ngeping. Adik banyak nggak nih ngeping? Banyak ngeping, kok banyak ngeping? Bukan ya. Liu Koping adalah nama seorang anak umur 11 tahun dari Singapura, ya, di mana dia mampu merubah pandangan ayah ibunya, ya, merubah pandangan orang-orang di sekitarnya yang dianggap ia tidak mampu, yang dianggap malas, padahal dia sebenarnya tidak mampu, tapi ada potensi yang dimilikinya. Dia paling suka menggambar, ya, begitu. Nah, dari situlah dia meraih prestasi. Oke, itu video yang pertama. Video yang kedua berbicara tentang janji seorang anak kepada ayahnya. Saya ingin mengajak kalian terbuka dari video tersebut karena saya yakin setiap dari kalian pasti ingin membanggakan orang tua kalian. Ya, maka kalian harus bisa berjanji pada diri kalian sendiri, pada orang tua kalian, agar bisa mewujudkan apa yang ingin kalian capai. Ya, yang ketiga, video tentang kisah nyata seorang ayah yang benar-benar berkorban demi anaknya. Kalau yang pertama, anak mewujudkan cita-cita dan perjanjian dirinya dengan ayahnya. Kalau yang kedua, ayah melakukan segala apapun yang diinginkan anaknya. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, jangan sampai seperti yang nomor 4 yang menyesali karena dia sudah menyanyiakan ayah yang sangat mencintai. Langsung saja ya, inilah video yang pertama. Prestasi dalam hal pendidikan banyak digunakan oleh masyarakat luas untuk mengukur kesuksesan seseorang, tapi potensi dan bakat yang ada dalam diri kita tidak bisa diukur dari pandangan tersebut. Potensi yang terus gali akan menghasilkan kesuksesan yang tak pernah disampaikan sebelumnya, seperti dalamnya oleh seorang anak.